Kadang-kadang kalau bersaksi untuk orang lain, wah dia katakan apa adanya. Tapi kalau terkait dengan dirinya, dia tidak mau mengatakan apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita ingin membahas tentang jenis-jenis adil. Kepada siapa kita harus berlaku adil? Cakupannya luas, cakupannya banyak. Yang pertama, kalau seorang pemimpin, seorang pejabat, maka dia harus berlaku adil kepada rakyat yang dipimpinnya. Ya, dalam skala kecil, kalau orang jadi bapak, jadi suami, berarti dia harus berlaku adil kepada istri, kepada anak. Nanti ada pembahasan tersendiri. Nah, sekarang dalam konteks yang lebih luas, pemimpin itu punya rakyat yang dipimpin. Maka seorang pemimpin harus berlaku adil kepada rakyatnya. Kalau dia bisa berlaku adil kepada rakyatnya, maka dia menjadi orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali cuma dari Allah. Di dalam satu hadis disebutkan, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan orang yang nanti akan dinaungi oleh Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali cuma dari Allah. Nah, satu di antara 7 golongan itu adalah imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil. Maka di dalam hadis lain riwayat At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, inna ahabbal ibad ilallahi yaumal qiyamah wa adnahum ilaihi majlisan imamun adilun. Sesungguhnya hamba yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan tempat duduknya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah pemimpin yang adil. Maka kalau orang menjadi pemimpin yang adil, hak-hak rakyatnya dipenuhi. Bahkan dia nggak apa-apa lapar duluan. Kalau lagi kesulitan ekonomi, dia lapar duluan, rakyatnya belakangan. Yang penting rakyatnya dulu. Nah, ini pernah terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Ketika jadi khalifah, pada masanya terjadi musim paceklik. Orang kesulitan pangan. Maka pagi-pagi rakyat datang ke rumah Khalifah Abu Bakar. Wahai Khalifah, hari ini tidak ada yang bisa kami masak. Tolong bagikan bahan makanan untuk kami. Melihat hal itu, Abu Bakar As-Siddiq hanya meneteskan air mata. Seolah-olah dia ingin menunjukkan kepada rakyatnya hanya air mata yang bisa ditunjukkan. Karung-karung gandum sudah tidak ada. Kalau rakyatnya hari ini nggak bisa masak, Abu Bakar As-Siddiq dari kemarin-kemarin sudah nggak bisa masak. Nah, itu begitu. Jadi pemimpin harus berlaku adil kepada rakyatnya. Yang kedua adalah adil terhadap diri sendiri. Kita ini punya diri, maka kita harus berlaku adil kepada diri kita sendiri. Kalau kepada diri sendiri sudah nggak bisa berlaku adil, bagaimana kita bisa berlaku adil kepada orang lain?
Ya misalnya kita ini kan punya kebutuhan, penuhi kebutuhan kita, karena itu hak diri kita. Butuh makan, butuh minum, penuhi. Makanya orang harus mencari nafkah biar bisa memenuhi kebutuhan dirinya, makan dan minum. Waktunya makan, makan. Waktunya istirahat, istirahat. Penuhi hak diri. Itu namanya berlaku adil kepada diri kita sendiri. Diri kita juga punya kebutuhan untuk beribadah. Maka saatnya kita beribadah, penuhi kebutuhan ibadah. Diri kita juga membutuhkan ilmu, maka penuhi ilmu. Sehingga orang harus mencari ilmu, mendapatkan ilmu. Itu namanya dia berlaku adil kepada diri sendiri. Apa yang menjadi hak-hak dirinya itu dia penuhi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat An-Nisa ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu qawwamina kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri. Kalau dalam konteks hukum kita menjadi saksi, maka berlaku adillah kita terhadap diri kita sendiri dalam persaksian. Kadang-kadang kalau bersaksi untuk orang lain, wah dia katakan apa adanya. Tapi kalau terkait dengan dirinya, dia tidak mau mengatakan apa adanya. Atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Kalau ibu bapak kita yang bersalah, kerabat kita yang bersalah, lalu kita tahu masalahnya dan kita diminta menjadi saksi, katakan apa adanya. Meskipun itu akan memberatkan hukuman keluarga kita sendiri. Jika yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Allah Maha tahu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Akhirnya yang salah kita tidak katakan salah. Kita pelintir sedemikian rupa, kita otak-atik sedemikian rupa, biar supaya yang salah ini tidak dikatakan salah. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah bahwa Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi kepada diri kita sendiri saja kita ini harus berlaku adil, termasuk dalam kaitan dengan hukum. Tapi banyak orang tidak bisa berlaku adil kalau sudah menyangkut dirinya. Dia tidak mau mengatakan apa adanya. Kenapa? Kalau dia mengatakan apa adanya, itu nanti dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Itu yang dia tidak mau. Nah, terus sekalipun kita dibenci dengan keluarga kita sendiri, maka kalau kita harus katakan apa adanya, ya katakan. Termasuk dalam urusan perkawinan, dalam pernikahan. Misal kita punya saudara. Sebut saja misalnya, saya punya abang. Abang saya tidak punya anak. Ada anak angkat perempuan. Sudah dewasa, ini anak mau dinikahkan, mau menikah. Abang saya itu yang menikahkan dalam arti menjadi wali.
Saya diminta menjadi saksi, maka saya harus katakan apa adanya. Pak penghulu, kalau abang saya ini yang menjadi wali atas pernikahan, setahu saya tidak boleh. Emang kenapa? Karena ini anak perempuan, bukan anak kandungnya, tapi ini anak angkat. Sementara si anak angkat taunya abang saya ini adalah bapak kandungnya. Wah, heboh jadinya. Ya, katakan apa adanya. Kira-kira begitu. Ini namanya adil terhadap diri sendiri. Insya Allah nanti kita sambung pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.